Bagaimana cara mendapatkan promosi jabatan dengan cepat? Halo sahabat anak proyek, kembali lagi dengan saya Fuad. Kali ini kita akan membahas bahwasanya ketika kita melakukan kebiasaan memberikan layanan yang lebih banyak, maka uang akan lebih banyak datang kepada kita. Karena memberikan banyak layanan yang itu lebih dari biasanya, ini akan kita sebagai seorang yang itu bekerja itu akan lebih banyak mendapatkan perhatian. Yang kedua, seseorang yang memberikan pelayanan lebih itu akan mendapatkan imbal balik yang lebih pula, karena itu sudah sebuah hukum tabur dan tuai. Seseorang yang itu bekerja keras, misalkan seorang petani, itu ketika dia menanam padi, dia menyirami, dia bekerja keras, secara otomatis alam itu akan memberikan padi yang lebih baik kepada petani yang lebih bekerja keras. Yang ketiga, memberikan pelayanan lebih itu akan membuat seseorang itu sangat dibutuhkan. Bahkan ketika seorang bos melihat anak buahnya atau melihat karyawannya yang itu memberikan pelayanan lebih dari karyawan yang lain, ketika ada masalah, maka si atasan tersebut akan selalu mengutamakan SDM yang itu memberikan layanan yang lebih. Yang keempat, seseorang yang memberikan layanan yang lebih itu akan lebih disukai dibanding dengan yang lain. Karena apa? Cenderung orang yang tersebut itu akan terampil, orang tersebut itu akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang kelima, seseorang yang itu memberikan layanan lebih, maka atasan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar padanya, sehingga mereka akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk uang ketika seseorang tersebut itu mendapat tanggung jawab yang lebih besar. Yang keenam, ketika seseorang itu punya tanggung jawab yang lebih besar, itu akan membuat dia itu akan naik secara pangkat, akan naik secara jabatan. Karena biasanya orang yang suka memberikan layanan yang lebih, dia itu akan bisa bertanggung jawab terhadap orang banyak. Dia akan ditugasi untuk memimpin orang banyak. Dan yang terakhir, orang yang memberikan layanan yang lebih itu dia bisa menentukan gaji dan dia akan dihargai, bahkan dia akan mendapatkan keinginan kenaikan gaji sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena seseorang tersebut pantas untuk dihargai karena layanan yang selalu diberikan itu lebih dari orang lain. Yang paling beruntung adalah orang yang memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan hukum tabur dan tuai, bahwasanya seseorang itu tidak bisa lantas menuai tanpa menabur. Seseorang yang menuai tanpa menabur itu seorang yang itu berpikir fata morgana, seperti seseorang yang ada di sebuah kasino, di mana kasino tersebut, misalkan dalam satu kasino itu ada 40.000 orang yang sedang bermain, yang menang itu hanyalah 300 orang saja. Dan itu berdasarkan riset sebuah kasino, itu yang menang hanya 300 orang saja. Misalkan per orang itu menang senilai 20.000, maka kasino hanya mengeluarkan untuk biaya orang-orang yang menang itu hanya $6.000. Sedangkan 40.000 orang itu bisa menghasilkan penghasilan bagi kasino itu sejumlah $400.000. Maka bagaimana seseorang itu bisa menang atau mendapat keberuntungan di sebuah kasino? Tidak bisa, teman-teman. Hanya segelintir saja, dan itu yang paling menang siapa? Pemilik kasinonya. Maka seseorang yang memberikan layanan lebih itu tidak seperti penjudi atau seseorang yang ada di sebuah kasino tersebut. Maka orang yang memberikan layanan yang lebih itu adalah orang yang lebih beruntung, teman. Sehingga itu jadikan sebuah kebiasaan, jadikan sebuah refleks bagi kita bahwasanya apapun pekerjaan kita itu berikanlah layanan lebih daripada apa yang kita dapatkan, maka kita akan mendapat imbal hasil seperti hukum tabur tuai di seorang petani. Oke, sekian dari saya. Teruslah memberikan layanan lebih dan jadikan kebiasaan itu untuk meningkatkan penghasilan kalian. Salam produksi.